Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia, yakni tentang zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau di kurikulum ke-13 ini berada di bab 3 kelas 10. Mari kita mulai. Untuk yang pertama masuknya pengaruh India, interaksi pengaruh Hindu-Buddha dengan masyarakat di Nusantara. Secara geografis, Kepulauan Nusantara memang terletak di lintas jalur perdagangan internasional zaman purba, tentunya melalui jalur laut, yaitu India, Indonesia, dan Cina. Kemudian sebaliknya, hal itu telah dimulai sejak abad pertama Masehi, tentunya berdasarkan bukti-bukti dan pertemuan arkeologis. Diperkirakan hubungan dagang antara Indonesia dan India lebih dahulu berkembang daripada hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina. Hal itu disebabkan oleh bukti-bukti. Yang pertama, diketahuinya angin musim yang baik untuk menyeberangi Samudra Hindia ke timur atau ke Indonesia dan sebaliknya. Yang kedua adalah sejak zaman purba Indonesia sudah terkenal akan hasil bumi dan hasil tambangnya. Pada abad kedua Masehi, seorang penulis bangsa Yunani bernama Claudius Ptolemaeus telah mengatakan bahwa daerah Nusantara kaya dengan hasil beras, emas, perak, dan rempah-rempah. Semua itu merupakan faktor pendorong utama bagi pedagang India untuk merantau ke Indonesia dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih tentunya. Pada awalnya jalur perdagangan antara India dan Cina melewati Selat Malaka. Setelah melewati Selat Malaka, dalam perkembangan selanjutnya, para pedagang tidak hanya melewati Selat Malaka saja, tapi ada di antaranya yang menyusuri pantai sepanjang Pulau Sumatera, pantai utara Jawa, pantai timur Kalimantan, dan terus ke Cina. Agama Buddha diperkirakan masuk di Indonesia sejak abad kedua Masehi. Hal itu terbukti dengan ditemukannya patung Buddha dari perunggu di daerah Sempaga. Daerah itu Sulawesi Selatan, terus juga ditemukan di Jember, Jawa Timur, dan di Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Menurut ciri-cirinya, patung-patung itu memperlihatkan langgam seni arca Amarawati dari India Selatan. Namun, patung itu diduga dibuat di Indonesia yang sudah mendapat pengaruh dari India. Selain itu, di Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur, ditemukan pula sejumlah patung Buddha yang memperlihatkan langgam seni Gandhra dari India Utara. Ajaran agama Buddha yang masuk ke Indonesia adalah aliran Mahayana yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada masa kerajaan Sriwijaya dan Mataram pada masa dinasti Sailendra. Lanjutnya adalah menyebarnya Hindu-Buddha di Indonesia. Ini ada beberapa teori tentang penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori kesatria atau disebarkan oleh para kesatria atau tentara. Ini menurut Mukherjee, golongan kesatria dari India yang membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Pada mulanya kaum kesatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan. Kaum kesatria yang membangun koloni baru di Nusantara ini kemudian mengadakan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di India. Mereka juga mendatangkan para seniman yang berasal dari India untuk membangun candi-candi di Indonesia. Namun bukan tanpa hal, teori ini juga memiliki kelemahan. Antaranya yang pertama, menurut Van Leeuwen,
suatu kolonisasi yang dilakukan oleh golongan ksatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Catatan demikian tidak pernah ditemukan dalam sumber-sumber tertulis baik di India maupun di Indonesia. Untuk yang kedua, tidak ditemukannya tanda-tanda peringatan apapun seperti jayas tambah atau tugu kemenangan maupun bentuk-bentuk lainnya sebagai bukti penaklukan tersebut. Sedangkan prasasti Tanjore yang menceritakan tentang penaklukan kerajaan Sriwijaya oleh kerajaan Chola di India tidak dapat digunakan sebagai bukti yang memperkuat teori ini karena peristiwa tersebut terjadi pada abad ke-11. Sedangkan masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia terjadi pada abad-abad sebelumnya. Selanjutnya adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini memperhatikan unsur-unsur budaya India yang berpengaruh ke Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Maka J.C. Van Leur mengutarakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia hanya bisa dilakukan oleh kaum Brahmana, bukan tanpa alasan, karena hanya kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan menguasai isi kandungan kitab Weda. Kaum Brahmana memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Kedatangan kaum Brahmana ini diperkirakan atas undangan para penguasa lokal di Indonesia seperti kepala suku yang tertarik untuk mempelajari agama Hindu tentunya. Selanjutnya kaum Brahmana ini melakukan upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Upacara khusus itu disebut dengan upacara Fratyastoma. Teori Brahmana ini mempunyai kelemahan juga, yaitu dalam tradisi agama Hindu terdapat pantangan bagi kaum Brahmana untuk menyeberangi lautan. Sementara antara India dan Nusantara ini terbentang lautan yang demikian luas. Lanjutnya adalah teori Vaishya. Teori Vaishya ini menurut N.G. Krom, proses terjadinya hubungan antara India dan Indonesia karena adanya hubungan perdagangan, sehingga orang-orang India yang datang ke Indonesia sebagian besar adalah para pedagang. Perdagangan yang terjadi pada saat itu menggunakan jalur laut dan teknologi perkapalan yang masih banyak tergantung pada angin musim. Hal ini mengakibatkan dalam proses tersebut para pedagang India harus menetap dalam kurun waktu yang tertentu sampai datangnya angin musim yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Selama mereka menetap, kemungkinan terjadi pernikahan atau perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun juga bukan tanpa hambatan, teori ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah kaum Vaishya tidak menguasai ajaran agama Hindu, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena baik ajaran agama Hindu, bahasa Sanskerta maupun huruf Pallawa hanya dikuasai oleh kaum Brahmana, sementara peninggalan-peninggalan prasasti yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia pada mulanya menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Terus untuk yang kedua, peta persebaran kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia yang lebih banyak berada di pedalaman. Apabila pengaruh tersebut dibawa oleh para pedagang India, tentunya pusat kerajaan-kerajaan Hindu akan lebih banyak berada di daerah pesisir, bukan berada di daerah pedalaman. Lanjutnya adalah teori Sudra. Teori Sudra ini menurut teori ini penyebaran agama dan kebudayaan Hindia ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra.
Di India sebagai golongan kasta paling rendah, mereka merasa tersisih dan hanya hidup sebagai budak saja. Oleh karena itu, orang-orang India yang berkasta Sudra datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengubah kehidupannya supaya menjadi lebih baik. Pendukung teori ini adalah von van Faber. Namun teori ini tidak didukung oleh bukti-bukti dan alasan-alasan yang cukup kuat. Terus selanjutnya adalah teori arus balik. Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan pada masing-masing teori di atas, F.D. Kapos mengemukakan pendapat lain yang dikenal dengan teori arus balik. Dalam teorinya ini mengemukakan peranan bangsa Indonesia sendiri dalam penyebaran agama Hindu. Menurut teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia pertama kali dilakukan oleh kaum intelektual terdidik yang memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan agama Hindu. Mereka menumpang kapal-kapal kapal dagang yang melintas ke Kepulauan Nusantara. Setelah tiba di Indonesia, mereka menyebarkan ajarannya. Akibat penyebaran agama Hindu ini di Indonesia, kemudian terbentuk masyarakat Hindu terdidik yang dikenal dengan Sangha. Mereka giat mempelajari bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, dan kitab Weda, dan kesusastraan tentunya. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk mendalami agama dan kebudayaan Hindu di India. Sekembalinya ke Indonesia, mereka mengajarkan dan mengembangkan agama dan kebudayaan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan dan budaya Hindu yang memiliki corak dan karakter budaya Indonesia. Peristiwa semacam itu tentunya terbukti terjadi pada penyebaran agama Buddha ke Indonesia. Prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Bala Putra Dewa, Raja Sriwijaya, telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para mahasiswa dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu dikabulkan. Setelah para mahasiswa itu menuntut ilmu di India, selanjutnya mereka menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu tertua yang berada di Nusantara. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah berupa patung yang ditemukan dalam gua di Gunung Kombang dan 7 buah prasasti yang disebut Yupa. Yupa yang ditemukan pada tahun 1879 sebanyak 4 Yupa dan 3 Yupa lagi pada tahun 1940 di daerah aliran Sungai Mahakam. Raja pertama dari Kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Dari namanya jelas bukan nama Sanskerta, tetapi nama Indonesia asli. Kudungga diduga seorang kepala suku penduduk asli yang belum banyak terpengaruh budaya India. Namun raja-raja berikutnya berbudaya India dan memakai nama Sanskerta, yaitu Aswawarman dan Mulawarman. Jadi Raja Aswawarman adalah orang Indonesia asli yang telah menerima pengaruh Hindu, kemudian memeluk agama Hindu dan mendirikan dinasti atau keluarga Kutai. Raja Kudungga tidak dianggap sebagai pendiri dinasti karena pengertian keluarga raja pada waktu itu terbatas kepada keluarga kerajaan yang telah menyerap kebudayaan India di dalam kehidupan sehari-harinya. Raja Mulawarman telah dapat menciptakan stabilitas politik karena salah satu prasasti Yupa menyebutkan bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang bijaksana, kuat, dan berkuasa. Selain itu, raja dapat menjalin hubungan yang baik dengan kaum Brahmana. Terbukti dari sikap Raja Mulawarman yang memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selanjutnya, agama yang dianut oleh Raja Mulawarman adalah agama Hindu aliran Siwa. Hal tersebut dapat diketahui dari salah satu prasasti Yupa yang menyebut tempat dalam tanah yang sangat suci yang diberi nama Waprakeswara.
Waprakeswara merupakan suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa tentunya. Hal ini membuktikan bahwa Raja Mulawarman merupakan seorang penganut agama Hindu yang sangat taat. Selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini kerajaan yang sangat tertua nomor 2 setelah kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan berlokasi di lembah Sungai Citarum, daerah Jawa Barat. Berdasarkan prasasti-prasasti dari kerajaan Tarumanegara ditemukan di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Diperkirakan pusat pemerintahan kerajaan Tarumanegara terletak di Bekasi berdasarkan isi prasasti Tugu. Berita awal Cina menyebutkan bahwa negara Huloan atau Aruteun di Copo atau di Jawa telah mengirimkan utusannya ke negeri Cina pada tahun 430, 437 dan 452 Masehi. Berdasarkan berita itu diduga bahwa nama asli Tarumanegara adalah Aruteun. Berita Cina selanjutnya adalah kronik dinasti Tang yang bersumber dari seorang musafir Cina, Fa Xin, yang datang ke Jawa Barat pada tahun 414. Dia menyebut adanya kerajaan Tolomo dan menyatakan bahwa di tempat itu sudah ada 3 agama, yaitu Hindu yang merupakan agama paling banyak penganutnya, agama Buddha, dan agama yang kotor. Mungkin yang dimaksud adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Selanjutnya, berdasarkan tempat penemuan prasasti-prasasti pusat kerajaan Tarumanegara, diduga beberapa di sekitar Bogor. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah Banten, Jakarta hingga ke Cirebon. Beberapa prasasti menyebutkan nama Purnawarman sebagai raja dari Tarumanegara yang gagah berani. Hal-hal tersebut menggambarkan bahwa Jawa Barat sudah mengenal kerajaan yang teratur dan kedaulatan sekitar abad ke-5 sampai abad ke-7. Selanjutnya ada lagi kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau kerajaan Holing diperkirakan berkembang sekitar abad ke-7 sampai abad ke-9. Nama Kalingga berasal dari nama kerajaan di India Selatan, yaitu Kerajaan Kalingga. Para pakar masih berselisih pendapat tentang letaknya. Memang ada yang menduga terletak di Blora dan Purwodadi di Malaysia, di Salatiga, dengan ditemukannya bekas kerajaan Klepu, Pudak Payung, atau di Jepara, Jawa Tengah. Dari berita Cina, dapat diketahui bahwa sejak tahun 674 kerajaan Kalingga diperintah oleh seorang raja perempuan bernama Ratu Sima. Pemerintahan puncak diserahkan kepada 4 orang mahamentri atau seorang yang membantu. Mereka mengatur bersama penguasa atas 28 kerajaan kecil yang tersebar di Jawa Tengah dan mungkin juga ada yang di Jawa Timur. Ratu Sima memerintah kerajaan Kalingga dengan tegas, jujur, dan adil. Selanjutnya ada lagi kerajaan Mataram kuno. Menurut berita dari dinasti Tang, kerajaan Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8. Wilayah kerajaan ini meliputi daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu dan Buddha. Pusat kekuasaan wilayah ini ada di wilayah Jawa Tengah dengan banyaknya peninggalan sejarah di wilayah tersebut.
Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang bersifat agraris yang mengutamakan pengamanan tata pemerintahan dalam negeri. Dalam struktur pemerintahan, penguasa tertinggi berada di tangan raja, sesuai dengan landasan kosmogonis, yaitu kepercayaan harus adanya keserasian antara dunia manusia atau mikrokosmos dan alam semesta makrokosmos. Raja adalah penjelmaan dari para dewa di dunia. Kedudukan raja bersifat turun-temurun. Kedudukan raja atas tahta kerajaan hanya dapat digantikan oleh anak-anak raja yang lahir dari permaisuri, yaitu putra mahkota yang bergelar Rakai Hinu atau Rakryan Mahapatih I Hinu. Putra mahkota dalam hal ini tidak hanya putra raja yang sedang memerintah, ia dapat juga adik, keponakan, paman, atau kerabat dekat yang lain. Selain itu, masih ada 2 orang lagi yang berhak menggantikan raja duduk dalam tahta kerajaan, yaitu Rakryan I Balu dan Rakryan I Sirikan, yang juga merupakan putra mahkota. Ada pula 1 pejabat yang bila dilihat dari gelarnya juga termasuk putra raja, yaitu Rakai Waka. Dalam memerintah, raja dibantu oleh Dewan Penasehat yang kedudukannya merangkap sebagai staf pelaksana jalannya pemerintahan, yang beranggotakan 5 orang diketahui oleh Mapatih. Di bawahnya terdapat pejabat pusat dan daerah di antara pejabat kehakiman, pejabat pajak, dan pejabat keagamaan. Sedangkan pemerintah di tingkat desa dijalankan oleh suatu dewan yang disebut Ramani Dusun. Anggota-anggotanya dipilih dari kepala-kepala keluarga masyarakat desa setempat. Jumlahnya selalu kelipatan 4, misalnya 8, 12, dan 16. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaan pada abad 9 ketika diperintah oleh Raja Bala Putra Dewa. Prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Bala Putra Dewa adalah keturunan Raja Jawa yang berasal dari dinasti Sailendra. Ayahnya bernama Samaratungga yang menikah dengan Dewi Tara, putri dari Raja Dharmasetu dari Sriwijaya. Faktor-faktor pendorong mencapainya puncak kerajaan Sriwijaya yaitu antara lain 1, karena letaknya yang strategis, karena menguasai perairan yang strategis di Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting. Sangat menguntungkan dilihat dari segi perdagangan dan militer tentunya. Yang kedua, kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina. Terus yang ketiga, keruntuhan kerajaan Funan. Karena apa? Pada awal abad ke-7 Masehi, kerajaan Funan yang berada di daerah Indo-Cina mengalami keruntuhan akibat perang saudara, sehingga mengaruh kerajaan Funan di Asia Tenggara digantikan oleh Sriwijaya. Selanjutnya, mengapa Sriwijaya sampai runtuh? Ini terdapat faktor-faktor penyebab kemundurannya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, adanya serangan dari Jawa, yaitu serangan dari Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi yang mengirimkan tentaranya ke Sriwijaya. Adanya serangan dari kerajaan Chola tahun 1023 Masehi, 1030 Masehi, dan 1068 Masehi. Selanjutnya, mundurnya perekonomian dan perdagangan Sriwijaya akibat bandar-bandar penting melepaskan diri dari Sriwijaya.
Terus selanjutnya lagi terdesak oleh perkembangan kerajaan Tai di Thailand serta pengaruh kerajaan Singosari yang menjalankan ekspedisi Pamalayunya untuk menjalin hubungan dengan kerajaan Melayu di Jambi dengan tujuan mengepung kedudukan Sriwijaya. Terus selanjutnya adanya serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477. Raja Majapahit mengirimkan tentaranya untuk menaklukkan raja-raja Sumatera yang berontak terhadap Majapahit. Salah satunya adalah Sriwijaya. Terus yang terakhir munculnya kerajaan Islam Samudra Pasai yang berhasil mengambil alih pengaruh Sriwijaya. Selanjutnya ada lagi kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan ini raja pertamanya adalah Airlangga pada tahun 1035. Diperkirakan wilayah kekuasaannya meliputi Kediri, Surabaya, Malang, dan Madiun. Pada tahun 1041 Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Jenggala dengan ibu kotanya Kahuripan diserahkan kepada Mapanji Garasakan, sedangkan kerajaan Panjalu dengan ibu kotanya Dahak atau Kediri diserahkan kepada Sri Samarawijaya. Setelah pengunduran diri sebagai raja, Airlangga ditahbiskan sebagai pendeta oleh Empu Barada dengan nama Resi Gentayu. Pada tahun 1049 Airlangga wafat dan dimakamkan di Tirta atau Candi Belahan, sebuah bangunan suci di lereng timur Gunung Penanggungan. Ia diwujudkan dalam bentuk arca Wisnu yang menaiki Garuda yang sekarang disimpan di Museum Mojokerto. Sepeninggal Airlangga terjadi perebutan kekuasaan antara kerajaan Jenggala dan Panjalu yang berlangsung hingga tahun 1052. Pada tahun itu Raja Mapanji Alanjung Ahyes dari Panjalu berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala. Akan tapi raja ini rupanya tidak lama memerintah karena tahun 1059 atau 7 tahun setelahnya muncul seorang raja lain yaitu Samarotsaha. Raja ini berkuasa di Jenggala dan diduga ia menantu dari Airlangga. Selanjutnya ada kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan dengan rajanya yang bernama Raja Jayabaya. Kediri merupakan negara agraris dan maritim. Kehidupan masyarakatnya yang berada di pedalaman bermata pencarian sebagai petani. Ini raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kediri. Ada Raja Jayawarsa, Rakai Sirikan Sri Bhameswara, ada Raja Jayabaya, ada Raja Sarweswara, Sri Aryeswara, Sigandra, Kameswara, Kertajaya. Selanjutnya lagi kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok dengan nama dinasti Girindrawardhana, artinya keturunan dari Girindra. Ken Arok naik tahta dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi. Ken Arok wafat pada tahun 1227, dibunuh oleh seorang atas perintah Anusapati atau anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Ia dicandikan di daerah Kegenangan dalam bentuk perpaduan Siwa Buddha. Ken Arok meninggalkan beberapa putra hasil pernikahannya dengan Ken Dedes. Ken Arok mempunyai putra bernama Mahisa Wongateleng, sedangkan dengan Ken Umang memiliki 4 putra yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Panji Wregola, dan Dewi Rambi. Setelah berhasil membunuh Ken Arok, Anusapati kemudian naik tahta. Lambat laun berita tentang pembunuhan Ken Arok oleh Anusapati sempat sampai kepada Panji Tohjaya.
anak dari Ken Arok tersebut. Pada tahun 1248 Tohjaya membalas kematian ayahnya dengan cara membunuh Anusapati dengan ketika itu sedang asyik menyabung ayam. Jenazah Anusapati kemudian dicandikan di Candi Kidal, Tumpang, dekat Malang. Anusapati meninggalkan seorang putra bernama Ranggabuni. Keberhasilan membunuh Anusapati menjadikan Tohjaya naik tahta sebagai raja. Pemerintah Tohjaya hanya berlangsung beberapa bulan saja. Pada tahun itu juga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggabuni dan Maesa Cempaka atau putra Maesa Wong Ngateleng. Hal ini menyebabkan Tohjaya mengalami luka-luka dan mengungsi ke Katang Lumbang, Pasuruan. Konon di sana dia meninggal dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Karena kematian Tohjaya, selanjutnya Ranggabuni menggantikan kedudukannya sebagai raja di Singosari dan bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Selanjutnya ada kerajaan Majapahit. Lokasi pusat kerajaan diperkirakan di dekat Trowulan yang letaknya kurang lebih 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto sekarang. Dugaan itu didasarkan atas banyaknya penemuan di lokasi berupa pondasi bangunan, gapura, candi, saluran air, dan umpak-umpak rumah. Dalam sejarah Indonesia, periode Majapahit merupakan suatu periode yang paling mengesankan. Hal ini dikarenakan pada periode itulah di Nusantara terdapat suatu kerajaan besar yang disegani oleh mancanegara dan membawa keharuman nama Indonesia sampai jauh ke luar wilayah Indonesia. Sumber sejarah yang dapat digunakan untuk meneliti sejarah kerajaan Majapahit diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah prasasti, antara lain prasasti Gunung Butak, Brumbung, Kudadu, Gajah Mada, dan Jiu. Yang kedua adalah karena karya sastranya antara lain Nagara Kartagama, Pararaton, Sutasoma, dan Kidung Sundayana. Terus yang ketiga dengan candinya, candi antara lain Candi Panataran, Candi Tikus, Tegalwangi, Banjangratu, Jabung, dan Kedaton. Terus selanjutnya karena berita-berita asing dari Cina, India, dan Arab. Terus yang kelima adalah karena arca, mata uang, dan keramik. Setelah kerajaan Singosari runtuh, Raden Wijaya atau menantu dari Kertanegara berhasil menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Kediri. Raden Wijaya melanjutkan perjalanan ke Madura untuk meminta bantuan dan perlindungan kepada Arya Wiraraja, Bupati Sumenep atau ayah dari Ronggolawe. Atas nasihat Arya Wiraraja, Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jayakatwang yang telah membunuh atau memberontak kepada Kertanegara. Selanjutnya Raden Wijaya menghimpun orang-orang Tumampel atau orang-orang Singosari dan Madura menjadi pasukan dan dalam rangka persiapan merebut kembali kekuasaan dari tangan Jayakatwang. Setelah persiapan perebutan kekuasaan sudah selesai, datanglah bala tentara Tartar dari Cina atau Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum Raja Jawa, yaitu Kertanegara yang pernah menghina utusan Kubilai Khan, tentara Tartar yang mendarat di Tuban dan Sedayu, dipimpin oleh Panglima Sihpi, Yikomusu, dan Kausing. Belum mengetahui bahwa Raja Kertanegara telah meninggal akibat serangan Jayakatwang, akan tapi mereka bersikeras untuk menghukum Raja Jawa. Mereka lalu berangkat untuk menyerbu Jayakatwang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membalas dendam pada Jayakatwang ketika bertemu dengan perutusan tentara Tartar. Raden Wijaya bersedia tunduk kepada kekuasaan Kubilai Khan dan membantu tentara Tartar untuk menghukum Raja Jawa di Kediri.
tentara Raden Wijaya dan pasukan Arya Wiraraja dari Madura lalu bergabung bersama tentara Tartar untuk menghancurkan Kediri. Dalam pertempuran itu, tentara Kediri dapat dengan mudah ditaklukkan. Jayakatwang dan Ardaraja dapat ditangkap dan dibawa ke benteng pertahanan tentara Tartar di ujung Galuh. Di sana Jayakatwang dibunuh oleh pasukan Tartar. Hancurnya pasukan Kediri menandai tamatnya riwayat kerajaan Kediri yang dibangun kembali oleh Jayakatwang. Selanjutnya berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. Antara lain adalah Kertarajasa Jayawardhana. Ini memerintah sekitar tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Selanjutnya ini adalah Jayanegara, memerintah sekitar tahun 1309 sampai 328 Masehi. Terus selanjutnya adalah Tribhuwana Tunggadewi. Selanjutnya lagi adalah Hayam Wuruk. Pada masa ini adalah puncak kejayaan kerajaan Majapahit dengan Mahapatih Gajah Mada. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya atau runtuhnya Majapahit banyak terjadinya. Pertama karena perang Paregrek atau perang saudara yang melemahkan Majapahit. Terus selanjutnya tidak ada pembentukan kader kepemimpinan karena selama berkuasa Gajah Mada tidak memberi kesempatan kepada generasi muda untuk tampil ke depan. Terus selanjutnya banyak kerajaan bawaan yang melepaskan diri dan menjadi negara bebas setelah Majapahit mengalami kekacauan. Kondisi itu terjadi seiring dengan makin lemahnya angkatan perang Majapahit. Terus selanjutnya masuk dan berkembangnya agama Islam di Jawa Timur yang menyebabkan kekuatan dalam masyarakat tidak mendukung pemerintahan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Terus yang terakhir, kemunduran di bidang perdagangan karena Majapahit sudah tidak mampu melindungi pusat-pusat perdagangan. Terus selanjutnya untuk selanjutnya adalah akulturasi kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Perkembangan akulturasi budaya India dan Nusantara berdasarkan sudut pandang akulturasi budaya, maka masuk dan berkembangnya budaya dan agama Hindu-Buddha di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode awal abad ke-5 sampai ke-11 Masehi. Pada periode ini pengaruh unsur budaya Hindu-Buddha lebih kuat dan lebih menonjol daripada unsur kebudayaan asli Indonesia. Hal ini tampak pada peninggalan patung-patung Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa di kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara dan Mataram kuno dengan ciri-ciri India. Terus selanjutnya yang kedua adalah periode tengah abad ke-11 sampai ke-16 Masehi. Pada periode ini unsur Hindu-Buddha dan Indonesia berimbang. Hal tersebut disebabkan karena unsur Hindu-Buddha melemah, sedangkan unsur Indonesia semakin menguat. Hal ini mendorong terjadinya akulturasi dan integrasi budaya antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan budaya asli Indonesia. Hal ini tampak pada peninggalan-peninggalan dari zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur seperti Singosari, Kediri, dan Majapahit. Selanjutnya untuk periode ketiga yaitu atau periode akhir abad ke-16 sampai dengan sekarang. Pada periode ini unsur-unsur Indonesia lebih kuat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan unsur Hindu-Buddha semakin surut. Di Bali kita dapat melihat bahwa candi berubah menjadi pura. Meru Sang Hyang Widi Wasa dalam agama Hindu dianggap sebagai manifestasi ketuhanan Yang Maha Esa. Upacara ngaben lebih banyak menunjukkan unsur budaya asli Bali daripada unsur budaya India. Selanjutnya adalah bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia.
Bukti-buktinya, satu adalah seni bangunan. Dalam hal pembuatan candi sebelum kedatangan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sejak masa Megalitikum sudah mengenal teknologi pembuatan bangunan dari batu. Hasilnya seperti punden berundak-undak. Selanjutnya adalah seni arca dan relief. Maksudnya pengaruh budaya Hindu-Buddha juga mempengaruhi seni pembuatan arca dan seni rupa di Indonesia, khususnya seni arca. Seni arca sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia telah mengenal teknik pembuatan arca dengan arca patung Vietnam purba. Setelah mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha, maka seni arca menjadi berkembang dan makin beragam. Bukti-bukti awal pengaruh Hindu-Buddha dalam seni arca adalah ditemukannya patung Buddha berlanggam Gandhara di kota Bangun, Kutai. Juga patung Buddha berlanggam Amarawati ditemukan di Sikendeng, Sulawesi Selatan. Untuk yang seni relief, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha juga berpengaruh terhadap seni rupa, khususnya seni pahat atau seni ukir, patung dan relief. Seni pahat atau ukir umumnya berupa hiasan-hiasan dinding candi dengan tema suasana Gunung Mahameru yang dianggap sebagai tempat kediaman para dewa. Terus selanjutnya adalah seni sastra dan seni pertunjukan. Seni sastra, kisah-kisah cerita dalam kesusastraan India yang masuk ke Indonesia mengandung nilai-nilai moralitas seperti pertempuran antara kebaikan melawan kejahatan, pengabdian kepada orang tua, dan perjuangan membela negara. Alhasil karya sastra Hindu-Buddha memperkaya mentalitas masyarakat Indonesia dan menambah khasanah kesusastraan Indonesia yang sebelumnya masih berbentuk tradisi lisan. Selanjutnya seni pertunjukan, seperti seni pertunjukan wayang merupakan kebudayaan asli Indonesia sejak zaman praaksara yang tetap mempunyai banyak penggemar hingga zaman sekarang, terutama oleh masyarakat Jawa setelah berkembangnya kebudayaan Hindu di Indonesia. Kisah-kisah Mahabharata maupun Ramayana merupakan kisah-kisah utama dalam pertunjukan wayang. Terus itu adalah sistem kalender. Salah satu pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia adalah penggunaan sistem kalender Saka. Kalender Saka menggunakan perhitungan solar system atau sistem perhitungan menurut peredaran matahari. Perhitungan tahun Saka mempunyai banyak persamaan dengan kalender Masehi, yaitu 1 tahun sama dengan 365 hari. Kalender Saka dimulai sejak Raja Kaniska I dari dinasti Kusana di India dinobatkan menjadi raja, yang bertepatan dengan tahun 78 Masehi. Oleh karena itu, penyesuaian antara kalender Saka dengan kalender Masehi cukup dengan menambahkan angka 78. Misalnya tahun 654 Saka sama dengan 654 tambah 78 sama dengan 732 Masehi. Munculnya budaya asli Indonesia dalam kalender Saka tampak dalam kronogram atau candra sangkala atau memperingati suatu peristiwa tertentu. Candra sangkala merupakan deretan kata-kata atau rangkaian gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai makna angka tahun dari terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya kalimat sirna ilang kertaning bumi berarti sirna sama dengan 0, ilang sama dengan 0, kertaning sama dengan 4, dan bumi sama dengan 1. Kemudian angka-angka kalimat dibaca dari belakang sehingga menjadi tahun 1400 Saka atau sama dengan 1478 Masehi yang merupakan tahun runtuhnya Majapahit. Selanjutnya yakni kehidupan masyarakatnya. Masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh tersebut diantaranya penerapan sistem kasta pada masyarakat Indonesia. Sistem kasta menurut kepercayaan Hindu terdiri atas kasta Brahmana golongan pendeta, kasta Ksatria golongan prajurit atau bangsawan, kasta Waisya golongan pedagang, dan kasta Sudra adalah golongan rakyat jelata. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem pemerintahannya.
Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem pemerintahan, yakni sistem kekuasaan atau kesukuan atau klan yang dipimpin oleh seorang kepala suku atau klan. Pimpinan suku dipilih berdasarkan prinsip primus inter pares, artinya yang utama di antara sama. Oleh karena itu, seorang kepala suku dipilih dari orang atau tokoh yang dianggap paling senior, arif, berwibawa, dan dapat membimbing serta memiliki kelebihan tertentu, termasuk dalam bidang ekonomi maupun dalam hal kekuatan gaib atau kesaktian. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang sejarah Indonesia dengan judulnya Zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Sedikit dari saya, mudah-mudahan bernilai dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.